Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Segala puja hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta Jalla Jalaluh, karena Allah lah yang menciptakan segalanya dan seluruh kebaikan yang ada pada diri kita, yang kita rasakan, yang kita dapat adalah murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam setiap salat kita juga selalu menyatakan hal ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji untuk Allah Jalla Jalaluh Rabbul Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, dan hanya kepadanya pula kita senantiasa meminta pertolongan, dan kepada Allah pula kita memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa menyuruh dan membisikkan kepada kita agar melakukan hal-hal yang dibenci oleh Sang Pencipta. Sebagaimana kita juga meminta perlindungan kepada Allah dari dampak buruk perbuatan kita dan dosa-dosa kita sendiri yang biasanya membawa naas dan malapetaka. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, barang siapa yang dibimbing oleh Allah Jalla Jalaluh untuk meniti jalan kebenaran, demi Allah, walaupun sejuta preman, sejuta penjahat bersama iblis dan seluruh pasukannya berusaha untuk menyesatkan orang ini, bila Allah berkehendak baginya hidayah, maka fala mudhillalah, tiada seorang pun yang dapat menyesatkan dia. Dan sebaliknya, wa may yudlilhu fala hadiyalah, siapa yang disesatkan dalam mengarungi kehidupan ini, ya karena salah pilih teman, salah milih kajian, salah pergaulan, sehingga dia tersesat dalam kehidupan ini, maka walaupun beribu ustadz, beribu doktor, beribu kiai datang memberikan nasihat, petuah kepada orang ini, maka tiada di antara mereka yang dapat membimbingnya kepada kebenaran kecuali Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, dalam setiap salat kita, dalam setiap rakaat yang kita dirikan untuk Allah Jalla Jalaluh, tak henti-hentinya kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan karunia kepada kita hidayah, petunjuk, agar kita bisa mati dalam keadaan beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena kita tidak pernah tahu akan wafat dalam keadaan apa. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwasanya
tiada yang berhak disembah, tiada yang pantas mendapatkan pengabdian dari kita, tiada yang berhak dipuja, tiada yang layak untuk dimintai pertolongan dan bantuan kecuali hanya Allah semata. Dia esa, dia tunggal, dan tiada sekutu baginya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba utusan Allah. Muhammad bin Abdullah yang dilahirkan di kota Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Dia adalah kekasih pilihan Allah. Dialah nabi penutup, rasul penutup, yang hanya lewat jalan beliau kita boleh beribadah. Yang konsekuensi dari syahadat kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, kita harus mempercayai semua informasi yang disampaikan oleh beliau, karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Dan kita harus mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Dan satu hal yang perlu ditekankan, kita tidak boleh beribadah kecuali lewat tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga rahmatmu, semoga nikmatmu selalu kau curahkan untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk seluruh sahabat-sahabat beliau yang mereka berjuang bersama Rasulullah. Kemudian mereka melanjutkan perjuangan itu sampai ajal menjemput mereka. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melangkahkan kaki kita, menggerakkan hati kita untuk sedikit menyisihkan waktu demi merefresh keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu di majelis ilmu ini. Kalau saya boleh bertanya, karena memang saya suka bertanya khususnya di awal kajian ini, dari sejak fajar terbit, dari sejak kita melihat dunia ini kembali sampai datang ke tempat ini, berapa kali bapak-bapak dan ibu-ibu khususnya berapa kali membaca sholawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, saya akan bertanya dengan yang di dekat saya karena alhamdulillah ada beberapa orang. Antum Bapak, kalau boleh tahu berapa? Wallahu a'lam ini karena terlalu banyak ya sampai nggak bisa ngitung gitu kan. Alhamdulillah. Jadi wallahu a'lamnya ini karena terlalu banyak. Kalau antum berapa antum baca hari ini? 100? Lebih? 200? 250? Subhanallah. Tapi biasanya bapak-bapak memang kurang demen sholawat. Yang demen sholawat ini biasanya ibu-ibu. Masya Allah, ibu-ibu. Ibu-ibu berapa kali ibu-ibu sholawat hari ini? Ada yang sholawatnya 200 kali? 250? 300. Masya Allah. Lihat bapak-bapak, bedanya bapak-bapak dengan ibu-ibu. Ibu-ibu sudah tingkatannya 300 ke atas, nggak ada yang 300 ke bawah. Masya Allah. Satu hal, kenapa saya tanya masalah sholawat ini? Karena kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang mengklaim dirinya sebagai pengikut sunnah dan pengikut jamaah, salah satu tanda mereka adalah mereka banyak-banyak bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang benar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak butuh dengan salawat kita. Kenapa? Kenapa Nabi kok nggak butuh? Karena Allah Jalla Jalaluh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Sang Pencipta, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, yang menciptakan langit 7 lapis, menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah yang menciptakan surga dan neraka. Allah yang mengimankan orang-orang yang beriman. Allah bersolawat buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sang Pencipta yang Maha Esa telah bersolawat untuk hambanya, apa kiranya dia butuh solawat dari kita? Lah. Kemudian para malaikat Allah yang tercipta dari cahaya, yang mereka tidak pernah berbuat dosa dan nista, yang tugas mereka adalah tasbih, takdis wa takbir untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang jumlah mereka itu tak terhingga, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa banyaknya jumlah malaikat Allah. Rasul mengatakan, attatis sama wa huqqalaha an ta'id. Langit itu merintih dan pantas dia merintih. Kenapa? Ma min maudhi'i shibrin, tidak ada satu tempat sejengkal pun di langit sana illa wa malakun raki'un aw sajid, kecuali di tempat itu ada malaikat yang sedang ruku atau sujud. Mereka itu bersolawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman menceritakan tentang hal ini di sebuah ayat yang hampir semuanya hafal dengan ayat itu, karena hampir setiap khutbah Jumat kita mendengarnya. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Subhanallah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Allahu Akbar. Kemudian Allah ingin memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang suka berbuat dosa seperti kita. Orang-orang yang tidak pernah terlepas dari kesalahan dan kelupaan. Allah ingin kita mendapatkan salah satu rahmat-Nya. Kemudian Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, yang Allah seru hanya yang beriman. Yang gak beriman silahkan ngomong, silahkan ditutup telinganya. Karena hanya orang yang beriman yang disuruh oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kalian atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan bersalamlah untuknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka sepantasnya kita mulai saat ini, mulai detik ini, kita banyak-banyak sholawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langkah kita ke pengajian, langkah kita ke pasar, langkah kita ke tempat kerja, waktu-waktu menanti kita, basahilah bibir kita dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Oke, sekarang kita mau banyak-banyak sholawat. Dapat apa orang yang banyak-banyak sholawat? Kita belum masuk ke topik kajian kita.
karena sholawat ini adalah masalah yang sangat urgen sekali, yang harus selalu dikaji dan diingatkan agar kita nggak lupa bersolawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau masuk masjid baca doa apa? Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Coba kita lihat, kita renungkan doa masuk masjid ini. Masjid adalah Baitullah. Kita mulai dengan ucapan Bismillah, dengan nama Allah. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Salawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sholat gak baca salawat, sah sholatnya? Orang sholat at-tahiyat gak baca Allahumma sholli ala Muhammad, coba dilihat gimana dia sholat tanpa baca salawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suatu hari sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab, ingat hadis ini kalau bisa dihafal dan diingat selalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ubay berkata, Ubay datang kepada siapa? Ibu-ibu. Ini pengajian buat ibu-ibu apa buat bapak-bapak? Masya Allah, sunyi senyap, ibu-ibu nggak ada suara. Barakallahu fiik. Pengajian ini buat ibu-ibu apa bapak-bapak? Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi bapak-bapak juga banyak di sini yang mau dengerin. Siapa nama sahabat yang datang ke Nabi? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ubay datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik." Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, aku ini banyak baca salawat untuk. Ubay bukan sedang ingin memamerkan amalannya kepada Nabi, tapi dia ada satu hal yang mengganjal di hati, yang ingin dia tanyakan kepada sang Nabi. Apa pertanyaannya? Ubay mengatakan, aku ini banyak salawat untukmu wahai Nabi. Fakam aj'al laka min salati. Wahai Rasulullah, berapa banyak dari doa yang aku panjatkan, yang aku harus tujukan salawat untukmu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma syi'ta. Terserah kamu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Ubay berinisiatif, rub'aha ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasul kalau seperempat dari doa yang aku panjatkan itu isinya salawat untukmu? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta, terserah kamu. Fa in zitta fahuwa khair. Tapi kalau kau tambahin, itu tentunya lebih baik. Akhirnya Ubay mengatakan, idzan nisfaha. Kalau begitu setengah. Setengah dari doa yang aku panjatkan, dari permohonan yang aku minta kepada Allah, isinya salawat untukmu. Kembali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ma syi'ta fa in zitta fahuwa khair. Tapi kalau kau tambahin, itu lebih baik. Maka mendapatkan tantangan dari sang kekasih, sang pujaan hatinya, maka Ubay berinisiatif untuk menambah persentase dari salawatnya untuk Nabi. Dia mengatakan, idzan thulutsaiha. Kalau begitu 2/3-nya, 2/3 dari doa yang aku panjatkan itu berisikan salawat untukmu. Rasulullah kembali menjawab, ma syi'ta, terserah kamu. Subhanallah, tidak ada pilihan bagi Ubay kecuali menjadikan semua doanya berisikan salawat untuk Nabi. Maka Ubay mengatakan kepada sang Nabi, idzan
aj'al laka min salati kullaha. Kalau begitu, aku akan menjadikan semua doaku itu salawat untukmu. Apa jawab sang Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, idzan tukfahammat. Ubay, kalau itu yang kau lakukan, kalau itu yang kau amalkan, kau jadikan seluruh munajatmu kepada Allah salawat untukku, maka tukfaham, segala kegalauan, kegundahan akan dihapuskan dan dihilangkan dari hatimu. Subhanallah. Jiwanya akan tenang, hatinya akan damai. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Orang yang hatinya damai, jiwanya tentram, bagaimana hidup dia di dunia? Ibu-ibu kalau tenang ya, nggak ada pikiran, nggak punya utang, apa yang dirasakan? Bahagia. Walaupun mungkin ada sebagian ummahat yang ngomong sama suaminya, aku ini kok belum bahagia hidup sama kamu ya. Allah, kalau ingin bahagia, baca salawat buat Nabi. Rasul mengatakan tukfaham, segala kegalauan yang menghampiri hati kita insya Allah akan dihilangkan. Ingat, kebahagiaan itu letaknya di mana? Di hati. Kajian kita temanya hari ini apa? Mengikir hati yang berkarat. Orang yang banyak baca selawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum kita masuk ke sana akan hilang karat-karat dari hatinya. Dia akan hidup tentram. Bahagia nggak orang yang tentram hatinya? Apakah ibu-ibu ada yang punya uang 1 triliun? Nggak ada. Kalau punya uang 1 triliun ibu-ibu, kira-kira bahagia nggak ibu-ibu? Ibu-ibu, di sini ada yang mengatakan pingsan bisa jadi ibu-ibu. Subhanallah, iya. Orang yang punya uang 1 triliun ya orang kayak kita lah. Umpamanya ustadznya punya uang 1 triliun, mungkin 1 bulan murus ustadznya, nggak bisa tidur, bingung mikirin uang. Allahu Akbar, nggak ceramah lagi katanya bapak sini. Allahu Akbar. Iya, karena dunia ini memberikan karat di hati kita, sehingga kita akan hidup dalam kegalauan. Allah subhanahu wa ta'ala dari rahmatnya yang luas tidak menjadikan harta, benda, dan kekayaan itu sebagai bentuk kebahagiaan. Tidak. Orang yang sukses banyak, orang kaya yang sukses banyak, tapi orang kaya yang berbahagia susah kita mencarinya. Maka insya Allah dengan kita banyak-banyak salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hilang kegalauan jiwa. Dan Allah menjadikan wadah kebahagiaan itu di hati kita. Semua orang, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, itu punya hati. Berarti semuanya itu bisa berbahagia. Bisa. Asalkan kita mau mengikir hati kita dan menatanya kembali sesuai dengan kehendak pencipta. Ubay bin Ka'ab diberikan kabar gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan dihapuskan segala kegalauan dari hatinya itu di dunia, dan di akhirat apa yang akan dia dapat? Wa yughfar laka dzambuk, dosa-dosanya diampuni. Inilah yang disebut fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang diampuni dosa-dosanya, dia akan selamat dari api neraka. Dan dia akan dihantar ke pintu neraka. Pintu neraka apa pintu surga? Ke pintu surga. Allah akan menerimanya sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biasanya kalau ustadznya sudah baca doa itu pengajian ditutup. Ini kita baru memulai nih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana tadi disebutkan kajian kita hari ini. Maaf makalahnya mungkin belum sampai ya. Insyaallah di jalan. Kalau jalannya nggak macet insyaallah sebelum zuhur nyampe. Kalau macet ya ada zuhur mungkin makalahnya datang. Kita berbincang tentang hati. Dalam bahasa Arab hati itu qalbu. Iya. Mungkin sekarang bahasa Indonesianya disebut kalbu. Tapi kalbu itu artinya maaf anjing. Iya, kalau kalbu kadang-kala kan ditulis pakai kaf jadi ya kalbu. Bahasa Arabnya hati itu qalbu. Nah, bukan kalbu. Qalbu bahasa Indonesianya jantung sebenarnya. Jadi jantung ini adalah organ yang sangat penting di tubuh manusia. Kita semua tahu bagaimana fungsi jantung manusia. Di mana keselamatan jantung kita, kesehatan jantung kita adalah tanda akan kesembuhan seluruh tubuh kita insya Allah. Dan hal itu telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya baca Muhammad, sholawatlah buat Nabi. Jangan bakhil-bakhil. Kikir banget gitu mau bilang sallallahu alaihi Muhammad. Iya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menekankan atas pentingnya fungsi jantung manusia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Rawahul Bukhari. Yang artinya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam diri kita, ketahuilah di dalam diri kita terdapat segumpal daging yang kalau daging ini sehat, bagus, maka seluruh tubuhnya akan bagus. Tapi kalau segumpal daging ini rusak, berpenyakitan, maka seluruh tubuhnya akan rusak dan sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Ala wahia al-qalbu. Yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah al-qalbu, jantung. Secara medis, para kedokteran menjelaskan, saya lihat-lihat ya karena saya bukan dokter. Apa sih fungsi jantung itu? Ada yang dokter di sini? Ada yang dokter di sini? Ada? Nggak ada yang dokter? Istri dokter ada, Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah ilmunya nyambung lah. Ya entah saya, yang saya ketahui, yang saya baca bahwasanya fungsi jantung atau al-qalbu ini ia adalah salah satu organ di tubuh kita yang berperan memompa darah ke seluruh tubuh kita dan menampungnya kembali, kemudian disaring lewat paru-paru, kemudian dipompa kembali, disebarkan ke seluruh tubuh kembali. Dan yang namanya pompa kalau rusak, nggak bisa untuk memompa atau ada masalah,
maka seluruh tubuh kita akan bermasalah, dan itulah yang kita lihat. Bagaimana orang-orang sangat takut sekali dengan serangan jantung. Kalau boleh saya tahu, ada yang sakit jantungnya di sini? Ibu-ibu, bapak-bapak, jantungnya sehat semua? Alhamdulillah. Biasanya dokter nganjurkan supaya kontrol tiap bulan. Makannya dijaga, nggak boleh yang enak-enak ya. Masya Allah, itulah orang kalau sudah sakit jantungnya, sebagaimana kita akan berbincang sebentar lagi, orang yang sakit hatinya itu susah hidupnya. Walaupun bergelimang harta, walaupun rumahnya disusun dari batu permata, Allahu Akbar, ranjangnya dari emas dan berlian, tapi kalau sakit jantungnya, pakai jantung koroner ya umpamanya, itu alat-alat semua menemani dia untuk menjaga supaya dia tidak kena serangan jantung. Maka salah satu untuk menjaga jantung kita adalah dengan berolahraga dan merubah gaya hidupnya dengan gaya hidup yang lebih sehat. Itu jantung dalam medis, organ yang berupa segumpal daging di tubuh kita. Penanganan penyakit jantung ini diperlukan dokter-dokter yang profesional. Jadi nggak main-main, karena memang sangat beresiko sekali. Tidak sedikit orang-orang yang harus dioperasi jantungnya, dan kalau sudah operasi sampai mati dia harus minum obat. Begitu pula yang sakit hatinya, sampai mati kalau sudah sakit dia harus minum obat. Salah satu obatnya adalah datang ke pengajian ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para nabi adalah dokter-dokter hati. Allah mengutus mereka untuk mengobati hati manusia. Kita akan menggunakan kalimat hati, bukan jantung, karena terjemahan bahasa Indonesia yang baku sudah, al-qalbu itu diterjemahkan hati. Hati dalam bahasa Arabnya apa? Hati. Hati, organ tubuh kita yang hati, yang namanya ati ya mungkin ya. Itu bahasa Inggrisnya apa? Liver, ya. Liver. Kalau jantung bahasa Inggrisnya? Alhamdulillah, ini sudah datang. Makalahnya udah dibagi ke ibu-ibu. Kasihan ibu-ibunya. Nah, jadi bahasa Inggrisnya hati itu liver. Kalau jantung apa bahasa Inggrisnya? Heart ya. Iyalah, saya nggak tahu, heart attack biasanya ya disebut seperti itu. Dan diterjemahkan al-qalbu dalam bahasa Inggris heart juga tetap, bukan liver diterjemahannya. Bukan liver yang artinya hati. Insya Allah kita selama kajian ini dan di makalah itu juga yang digunakan untuk menerjemahkan al-qalbu ini adalah hati. Terjemahannya hati. Kita lihat kenapa kita berbincang tentang hati, bagaimana membersihkan hati yang berkarat. Karena ternyata orang-orang yang hatinya tak berkarat itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya hidup berjalan di atas muka bumi ini, Allah memuji kita. Kita lihat bagaimana Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan, bisa dibaca di makalahnya, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu
biqalbin salim. Dan termasuk dari golongan Nabi Nuh alaihi salam yang juga menegakkan Islam dan tauhid, menyeru umatnya untuk memurnikan pengabdiannya kepada Sang Pencipta adalah Ibrahim. Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Tatkala ia mendatangi Rabbnya dengan hati yang selamat. Subhanallah. Dan Allah juga menjelaskan kalau itu di dunia orang itu berhak mendapatkan pujian dari Allah Jalla Jalaluh. Dan di akhirat hanya orang yang hatinya bersih, suci dan selamat, dia yang akan selamat pula dari kekacauan di hari kiamat dan akan masuk surga tentunya. Allah mengatakan Jalla Jalaluh, yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari di mana hari itu tidak berguna harta yang kita kumpulkan, anak yang dibesarkan dan dididik, la yanfa' malu wala banun, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Dan Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya menjelaskan yang dimaksud dengan salim, selamat ini adalah yang selamat dari dosa dan kesyirikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahun berapa Rambi kita meninggal? Ibu-ibu, saya kalau nggak mau tanya sama bapak-bapak saya, karena bapak-bapaknya Masya Allah sudah pinter-pinter semua katanya, ustadz semuanya. Makanya kalau ustadznya nggak hadir, nggak usah cari ustadz pengganti, bapak-bapaknya suruh naik insya Allah. Karena sudah sering dengar kajian, kalau malah dan tidak melihat dengan kebesaran dirinya. Ada orang di antara kita yang merasa, saya ini alhamdulillah saya ikut kajian. Kalau saya nggak ikut kajian, nggak ada yang hadir gitu kan. Subhanallah. Ada nggak yang kayak gitu ibu-ibu? Alhamdulillah nggak ada insya Allah. Tapi Allah mengingatkan kita bahwasanya kita bisa beriman, kita bisa bertakwa, kita bisa dekat sama Allah. Itu karena Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa bersyukur. Bayangkan kita bisa mengatakan alhamdulillah karena Allah juga yang membuat kita bisa berkata itu. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 7, walakinallah habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah Jalla Jalaluh, dialah yang menjadikan kamu cinta kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi, Allah jadikan indah keimanan itu di hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Dan Allah pula yang membuat kalian itu benci, yang membuat hati kalian itu benci kepada kekufuran. Allah ya Allah, Allahumma habbib ilaina al-iman wat taqwa wa zayyinhu fi qulubina. Allah lah yang membuat kita benci kepada kekufuran, kefasikan, kepada dosa-dosa al-isyan. Allah. Ulaika humur rasyidun, mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Perlu diingat, jangan lupa sebagai bentuk syukur kita, kita menyatakan kepada Allah bahwasanya ini memang dari Allah gitu loh. Aku bisa ini dari Allah Jalla Jalaluh. Dan di banyak ayat Allah mengingatkan kita terus ya, kalau kita buka Al-Quranul Karim ini, bagaimana Allah mengingatkan hambanya agar dia ingat dengan nikmat Allah. Tidak GR ya, tidak merasa sudah baik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 64. Allah mengatakan falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Bayangkan
Allah mengatakan, maka kalau tidak karena karunia Allah dan rahmatnya, niscaya kalian jadi orang-orang yang merugi. Dan nanti dilihat ayat-ayat selanjutnya di surat An-Nisa ayat 83, An-Nur 10, 14, 12. Allah menyatakan tentang itu. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Allah mengingatkan, andai kata bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, kalian pasti gak akan bisa ini, gak akan bisa itu. Jadi murni kita bisa ngaji, kita bisa haji, kita bisa sholat. Semuanya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam surat An-Nur ayat 21, coba dilihat dan direnungkan. Allah mengatakan, ini berkaitan dengan urusan jiwa. Allah mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Kata Allah, sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tiada satu orang pun yang bersih, yang suci jiwanya, gak ada. Tapi Allah, dialah yang menyucikan jiwa orang yang dia kehendaki. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar dan melihat. Allah tahu siapa yang berhak disucikan jiwanya, siapa yang akan mendapatkan hidayah darinya. Allah maha tahu. Maka ingat, kita harus selalu menyegarkan kembali. Alhamdulillah, saya dulu itu gak ngaji, saya dulu itu seperti ini, saya dulu itu berbuat yang haram. Ya Allah, alhamdulillah, ini karena hidayah darimu ya Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan Allah tambahi, ditambah nikmatnya. Sekarang kalau kita mengetahui bahwasanya sifat hati itu suka berbolak-balik, dan hati kita berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah yang dapat membolak-balikkan hati kita dan mengisi keimanan dan ketakwaan di dalamnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya minta. Kalau kita tahu fulan yang punya duit, ya mintanya sama fulan. Maka kita minta. Kalau Allah yang memiliki, kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, doa adalah senjata yang paling ampuh. Gak usah bayar doa itu. Betul gak ibu-ibu? Gak perlu ke dokter. Ke dokter aja harus telepon dulu. Telepon janji. Seminggu dokternya seminar. Subhanallah. Datang ke dokter bayar. Beli obat macam-macam. Kalau sama Allah, tinggal minta. Dimanapun kita berada, mau di rumah, mau di mobil, mau di jalan, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni, Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, Allah mengatakan, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. La ilaha illallah. Allah mengatakan, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa bila dia memohon kepadaku. Jadi ingat, Allah itu tahu dengan kebutuhan kita. Tahu. Kita lagi sakit, kita lagi butuh ini, tahu. Tapi Allah mengatakan, idza da'ani, kalau hambaku memohon kepadaku, maka proposal harus diajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buka kepada Allah, ya Allah aku butuh ini, ya Allah aku minta ini, minta itu, minta sama Allah. Dan Allah mengatakan di dalam surat Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni, dan Rabb kalian berkata, serulah aku, mohonlah kepada aku. Apa kata Allah? Astajib lakum. Aku pasti, kata Allah, akan mengabulkan permohonanmu. Bahkan Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong, yang enggak mau memohon kepadaku, maka dia akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina.
Sudah disuruh minta sama Allah, disuruh memohon, gak mau memohon. Kalau banyak dosanya gimana Ustaz? Gimana kalau banyak dosanya? Banyak orang berdalil, gimana kita mau minta Ustaz? Kita dosanya terlalu banyak. Alhamdulillah, itu modal untuk berdoa. Modal untuk berdoa. Tatkala kita mengakui kita banyak dosanya, tatkala itu Allah insya Allah mau mendengar kita. Kita mengakui dosa-dosa kita. Kita istighfar, kita minta ampun, dan Allah pasti mengabulkan doa kita. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ajak berdoa, minta supaya hatinya selalu dipalingkan kepada kebenaran. Rasul mengatakan apa doa Nabi? Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Subhanallah. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, maka palingkan hati-hati kami pada ketaatan kepadamu. Ya kita minta. Kemudian doa Nabi yang lain, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Kita nggak pernah tahu akan berakhir hidup kita dengan apa, nggak tahu. Ya buktinya sekarang lah. Ada orang yang dulunya mukmin, dengan segala godaan jadi kafir. Na'udzubillah. Ada orang yang dulunya ngaji, Masya Allah, tahu-tahu dia membenci kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini karena penyakit-penyakit hati tadi yang kita bicarakan, syubuhat dan syahwat. Maka ingat, jangan bosan-bosannya memohon kepada Allah dan mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu Nabi berdoa mohon itu, padahal hati beliau sudah dicuci. Bagaimana dengan kita? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah doa, satu hal yang perlu diingat, perjuangan dan pengorbanan harus terus dilaksanakan. Karena apa? Karena iblis dan bala tentaranya ini gak pernah berhenti. Dia sudah bersumpah di depan Allah langsung. Tatkala diusir, dilaknat, dia mengatakan la'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semuanya dari manusia itu, kata iblis. Tapi hanya orang-orang yang ikhlas, yang dipilih, yang suci hatinya, yang selamat dari godaan iblis. Maka berjuang harus terus dilaksanakan. Ingatlah kepada firman Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa. Jadi ada orang yang mengatakan hidayah itu perlu dijemput. Betul? Jangan duduk main gaple, ya saya belum dapat hidayah Ustaz. Nggak berangkat haji ngomongnya apa? Apa kalau nggak berangkat haji biasanya orang? Belum dapat panggilan Ustaz. Subhanallah, kata dia. Itu yang dipanggil sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan wa'adzin finnasi bil hajj, umumkan kepada orang-orang Ibrahim, seru mereka untuk berangkat haji. Sudah dipanggil tapi nggak mau berangkat. Jadi ingat, harus ada perjuangan. Hidayah harus dijemput, yang niatkan. Kalau orang saya punya niat berangkat haji, kalau punya niat ya paling nggak siap-siap, nabung, nyelengin. Dan dalam urusan hati ini, dan begitu pula kita harus berjuang dan berusaha dengan sekuat tenaga. Allah berfirman, coba kita lihat firman Allah di sini surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Syuf, lihat, harus ada perjuangan. Kita ingin diridhai Allah, harus berjuang dan berkorban. Orang yang berjihad, berjuang, maka Allah akan menunjukkan lanahdiyannahum, kami akan tunjukkan, kata Allah. Karena yang berhak menunjukkan itu Allah. Dan Allah ingin melihat dari kita usaha kerja kita.
Kita memang benar enggak? Kita tunjukkan kita memang mau ya Allah. Insya Allah. Allah sudah berjanji, lanahdiyannahum subulana. Kita akan tunjukkan jalan-jalan kami. Ngaji di sini, ngaji di sana. Dia hatinya tergerak. Yang enggak pernah sholat sunnah, bisa sholat sunnah. Yang enggak pernah sholat ke masjid, subhanallah, berangkat ke masjid. Tapi harus ada usaha dari kita. Dan Allah itu bersama orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang baik. Nah, yang membuat hati kita berkarat adalah dosa. Tadi disebutkan syahwat dan syubhat, dan dosa itu meninggalkan karat di hati kita. Semua kemaksiatan dengan segala bentuk dan modelnya, yang besar, yang kecil, itu meninggalkan karat di hati kita. Jangan mengatakan, ya kan dosanya dosa kecil Ustaz, kata dia. Subhanallah. Jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi pandanglah kepada siapa kita berbuat dosa. Kepada Allah yang menciptakan kita. Kita harus taat. Allah Jalla Jalaluhu berfirman bagaimana dosa itu meninggalkan karat di hati kita. Allah mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, di surat Al-Mutaffifin ayat 14. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ya, itu akan tertutup hatinya. Nabi SAW menjelaskan makna ayat tadi, yaitu di surat Al-Mutaffifin ayat 14, bagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba, kata Nabi, apabila dia berbuat kesalahan, berbuat dosa, satu dosa, maka akan dititikkan di hatinya satu titik yang hitam. Fa idza huwa naza, apabila dia meninggalkan perbuatan itu, wastaghfar, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, watab, bertobat lagi, ditinggalkan istighfar, bertobat, suqila qalbuh. Ini suqila qalbuh dalam riwayat menggunakan huruf sad, bukan sin di sini. Tapi Allah mungkin dari riwayat menggunakan huruf sin. Suqila qalbuh, akan dibersihkan hatinya dari titik hitam itu. Wa in 'ad zida fiyah. Kalau kembali berbuat dosa itu lagi akan bertambah titik-titik hitam. Hatta ta'luwa qalbah, sehingga titik-titik hitam itu menutup hatinya. Wa huwa ar-ran alladhi dzakarallah, dan itulah ran, maksudnya ran yang disebutkan di surah Al-Mutaffifin tadi, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan ingat, penyakit hati ini menyebabkan terjadinya kesinambungan berbuat dosa. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Perbuatan dosa itu balasannya kejelekan dibalas kejelekan. Orang kalau minum, sholatnya ditinggalkan. Jadi sekali berbuat dosa kita, itu akan berlanjut biasanya kalau kita nggak bertobat. Dosa itu akan mengantarkan pelakunya untuk berbuat dosa. Terus bagaimana dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, iya, berarti itu karat di hati karena dosa. Dan jiwa, sekarang kita memiliki jiwa yang disebut nafs. Jiwa ini harus ditempa, harus diajarin, harus ditundukkan. Kenapa? Karena jiwa manusia ini adalah penguasa hati. Dialah yang mendiktekan kepada hati kita. Dia diktein macam-macam, dia bisikkan macam-macam kepada kita yang buruk-buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jiwa ini, innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Dalam surat Yusuf ayat 53 Allah mengatakan, yang artinya sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, bisik-bisikan yang gak benar, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Jadi bagaimana kita menempa jiwa ini, harus ditempa. Dan Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha
telah selamat, telah sukses orang yang menempa, membersihkan hatinya. Perlu ditempa jiwa kita ini supaya nurut dia, supaya ketika dia membisikkan kepada hati, membisikkan yang baik-baik kepada kita. Kita akan masuk kepada topik akhir kita, yaitu bagaimana sekarang mengikir hati yang berkarat. Sekarang bagaimana caranya? Kita sudah mengetahui banyak hal dari awal tadi, kita mengkaji bagaimana sifat hati, ya, bagaimana penyakit-penyakit hati, bagaimana dosa itu menoreh karat di hati kita. Sekarang bagaimana? Selain doa yang memang harus selalu kita panjatkan, kiat-kiat supaya hati kita yang berkarat ini bersih. Kalau bisa nggak berkarat? Kalau bisa. Tapi kalaupun ada karat, ibu-ibu ada hatinya yang nggak berkarat? Ada nggak ibu-ibu kalau ngelihat tetangganya beli mobil baru sakit perut? Hah? Ada nggak? Lihat, wah, tetangga beli BMW, Pak. Langsung sakit perut 2 malam. Enggak, insya Allah nggak ada ya. Alhamdulillah hatinya bersih semua kalau gitu. Yang pertama ibu-ibu, supaya hati kita tidak berkarat, tinggalkan segala ketergantungan kepada selain Allah Jalla Jalaluhu. Murnikan pengabdian kita hanya kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Semualah mau minta, mau mohon, mau apa saja serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tadi kita berbincang, yang bisa membuat hati berkarat itu dosa. Dan dosa yang paling dimurkai Allah. Dan dosa yang paling dimurkai Allah Jalla Jalaluhu adalah syirik. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik ini. Dan kita melihat di negeri kita, di Indonesia kini, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati orang-orang yang masih berbuat kesyirikan, yang mereka kena penyakit syubhat. Dia mengira perbuatan dia itu enggak syirik. Kita lihatlah di televisi yang acara-acara berita, bukan acara berita saja, acara film anak-anak. Film anak-anak yang tahu-tahu bisa hilang nanti, yang ngambil entahlah, saya sampai bingung. Saya kadang-kadang ngelihat anak-anak nonton film itu, yang dilihat ya filmnya film anak-anak memang, tapi isinya klinik semua. Yang sakti, yang bisa hilang, bisa terbang, bisa ini, bisa itu. Na'udzubillah. Ini mengantarkan anak-anak kita menjadi orang yang tidak bertauhid. Dan perlu diingat, media informasi di negeri kita dikuasain oleh orang-orang non-muslim, yang mereka tidak membawa hammud dakwah, tidak ada simpati kepada dakwah, tidak ada. Yang adalah merusak umat Islam, karena mereka memang bukan orang Islam. Kalaupun orang Islam adalah orang-orang yang mungkin tidak memiliki ghairah kepada Islam. Maka ingat, kiat yang pertama ini, membersihkan hati dari segala bentuk pengabdian kepada selain Allah, adalah penting. Dimulai dari anak kita. Tontonan anak kita, kadang-kadang mereka memanggil gurunya datang. Na'udzubillah, aina Allah. Tatkala seseorang memanggil gurunya, kemudian gurunya datang, dari mana gurunya bisa dengar? Jin datang, yang ada lagi yang namanya apa? Astaghfirullahaladzim, pocinya Aladin atau apa? Iya, digosok. Na'udzubillah. Dan mereka menamakan Islam, dan anak-anak kita senang dengan tayangan-tayangan seperti itu. Maka saya harap supaya diperhatikan, karena hal ini berbahaya buat tauhid anak-anak kita. Walaupun memang filmnya film anak-anak, maka harus hati-hati. Kita perhatikan apa yang ditonton oleh anak kita. Jangan bapak ibunya main BlackBerry, main Facebook, anaknya dikasih suruh nonton yang macam-macam. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, kita lihat bagaimana Ibnul Qayyim menyimpulkan apa sebenarnya yang paling penting dalam membersihkan hati. Beliau mengatakan, fa aslu ma tazku
bihil qulub wal arwah huwa tauhid. Dan pokok yang dengannya hati dan jiwa manusia, ruh manusia itu akan suci, satu. Pokoknya itu tauhid. Jangan pokoknya ini penuh dengan karat. Dia sholat, dia berusaha menyucikan hatinya dengan puasa, dengan zakat. Tapi kalau pokoknya ternyata masih berbalut dengan karat kesyirikan, gimana dia akan bersih hatinya? Kita lihat di Indonesia kalau ada acara larung laut umpamanya, larung laut yang menghadiahkan kepala kerbau, sesajen-sesajen. Subhanallah, saya kadang-kadang melihat ada yang pakai topi haji, ada yang pakai kerudung, mengantarkan kepala kerbau ke laut. Buat siapa kepala kerbau itu dikorbankan? Tentunya bukan untuk Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, agar hati kita tidak berkarat, banyak-banyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mendakwah atau berdakwah kepada kaumnya, menyeru, istaghfiru rabbakum, kalian beristighfarlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara. Allah itu maha menerima ampunan, minta ampun kau. Dan tanda-tanda orang yang bertakwa, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang itu kalau lagi berbuat dosa, lupa sama Allah Jalla Jalaluhu, berbuat kezaliman, mereka ingat kepada Allah. Ya Allah, aku ini ternyata hamba-Mu ya Allah, minta maaf ya Allah. Nikmat-Mu sudah banyak tapi aku masih belum bisa mensyukuri. Wastaghfaru rabbahum. Kemudian mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena memang tidak ada zat yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat, kita habis sholat, habis beribadah, habis bermunajat, yang kita baca astaghfirullah, subhanallah. Karena memang istighfar ini memiliki fungsi yang banyak sekali. Nanti kita akan kaji atau bisa dibaca di buku-buku lain bagaimana faedah-faedah istighfar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khusus tentang istighfar, innal mu'min idza adznaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi fa in taba wa naza wastaghfar suqila qalbuhu. Seorang mukmin bila berbuat dosa maka akan ada noktah hitam di hatinya. Kalau dia bertobat, dia meninggalkan dan beristighfar, suqila qalbuh, karat di hatinya itu akan dibersihkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, iqra'il Qur'an, baca itu Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan bukan cuma buat cari berkah. Memang Al-Quran penuh dengan berkah, tapi bukan hanya untuk cari berkah Al-Quran dibaca. Allah Jalla Jalaluhu, kita lihat di dalam Al-Quran ternyata banyak mengandung hal-hal yang bermanfaat buat hidup kita di dunia dan di akhirat. Allah mengatakan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran, nasihat dari Rabb kalian. Itu yang pertama, Al-Quran. Wa shifa'un lima fis sudur, dan penyakit-penyakit dan obat untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, yang tentunya di hati kita. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat Al-Quran itu buat orang beriman. Qul bifadlillahi wa birahmatihi, maka katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, dan mereka berbahagia, senang, gembira dengan rahmat Allah. Huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, dari dunia yang mereka kumpulkan. Maka ingat, usahakan paling sedikit ibu-ibu ini baca Quran berapa satu hari?
Paling sedikit 1 juz. Bisa nggak 1 juz ibu-ibu? Insya Allah bisa lah ya. Bisa. Kalau nggak bisa 1 lembar. Jangan pernah sehari berlalu atau jangan pernah mata terpejam kecuali ayat-ayat Allah sudah kita baca. Buka dari Al-Quranul Karim, baca 1 lembar paling tidak. Kalau nggak bisa 1 lembar, paling tidak 1 ayat tiap hari. Tapi tiap hari, kalau tiap hari kita baca 1 ayat, ada orang yang selama setahun nggak pernah baca Al-Quran karena kesibukannya. Usahakan tiap hari 1 ayat. Mau berangkat kerja, ambil Qurannya, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Sudah, tutup. Nggak apa-apa. Ar-Rahman 1, tapi tiap hari. Karena kadang-kadang kita kepingin banyak, ya Ustadz suruh banyak-banyak baca Quran, seminggu baca, setelah itu nggak baca. Lebih baik sedikit, khairul amali, kata Nabi, sebaik-baiknya amalan adwamuhu wa inqal, yang berkesinambungan walaupun sedikit. Yang ketiga, yang pertama apa? Tauhidnya dibersihkan. Yang kedua, istighfar yang banyak. Yang ketiga, ngaji, baca Al-Quranul Karim. Yang keempat, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau lagi gundah gulana hatinya, lagi ada masalah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan tenang dan tentram hati kita. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Itulah orang-orang yang bakal masuk surga. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Allah menegaskan di dalam surat Az-Zukhruf, kita lihat bagaimana Allah menjelaskan orang-orang yang berpaling dari zikrullah, yang tidak mau mengingat Allah Jalla Jalaluh, bagaimana hidup dia kelak. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari zikrullah, dari ajaran Rabbnya dan dari ingat kepada Allah, kami adakan syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itu menjadi teman yang selalu menyertainya, ditemenin terus dia. Seperti itu. Yang kelima. Sudah jam berapa ini? Masih ada waktunya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita tinggal setengah jam lagi. Yang kelima. Ini penting ibu-ibu, supaya hatinya nggak berkarat ya, karena penyakit-penyakit hati itu banyak ya, yang hasad, yang kibir. Yang kelima, supaya hati kita tidak berkarat, berbahagialah dengan kebahagiaan saudaramu. Temennya baru beli mobil baru, alhamdulillah, bisa numpang aku nanti. Iya, jangan beli mobil baru kita nggak bisa tidur 2 malam. Ya karena hati kita nggak tertata. Hati kita sedang berkarat, hasad. Kok bisa dia beli ya? Kali korupsi dia itu. Subhanallah, apa urusannya dia mau korupsi, dia apa? Kita berbicara itu kadang-kadang karena hati kita nggak bersih ya. Maka ingat, berbahagialah dengan berbahagia orang lain ya. Anaknya lulus, alhamdulillah. Anaknya sukses, alhamdulillah. Kita kalau menata hati kita, mendidik hati kita sehingga kita bisa berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, kita akan mendapatkan kebahagiaan tanpa batas, unlimited. Kita akan terus bahagia. Anak kita sudah habis, semuanya sudah lulus. Lihat anaknya tetangga lulus, alhamdulillah. Anaknya tetangga satu jadi dokter, alhamdulillah. Terus kita akan berbahagia karena kita menjadikan hati kita penuh dengan kebahagiaan. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, gak beriman. Kata Rasul, seseorang siapa itu yang gak beriman? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jangan lihat baru beli rumah lah, rumah baru tetangganya, mudah-mudahan kebakaran rumahnya.
Hah? Kalau hatinya kotor, susah hidupnya dia. Maka ingat, berbahagialah dengan kebahagiaan orang lain. Dan Rasul SAW memberikan petuah agar hati kita bersih. Gimana? Nggak berkarat ya. Dengan berbahagian kebahagiaan orang lain. Rasul mengatakan, La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, kata Nabi. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan mencapai keimanan itu sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak kalian, kata Nabi, aku tunjukkan ke satu amalan yang kalau kalian amalkan, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Sebarkan salam. Afshus salama bainakum. Subhanallah. Itu yang kelima. Yang keenam. Ya kita hidup bermasyarakat ya, banyak sekali tantangan, godaan, ada ketidakcocokan dengan teman ya. Yang keenam, bila engkau dilempari dengan batu, maka tangkaplah batu itu. Tangkepin batu yang dilemparin oleh saudara kita itu. Kumpulkan. Kemudian bangun dengannya sebuah rumah. Alhamdulillah. Dilemparin batu, nggak usah beli batu kita. Bangun rumah yang indah dan kokoh dengan batu itu. Lemparan batunya yang dimaksud adalah kritikan ya. Kita ini sering dikritik sama. Kritik itu gunakan kritik yang membangun. Dalam artian iyalah mungkin dia iri sama kita, dengki sama kita. Tapi semua omongan itu kita terima. Mungkin ada benarnya. Dengan itu kita bisa membangun diri kita. Maka gunakan batu-batu itu untuk membangun rumah kita yang lebih indah dan lebih kokoh. Alhamdulillah dapat batu kiriman kita. Umar bin Khattab berkata, rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati seseorang, ahda ilayya uyubi, yang menghadiahkan kepadaku apa? Menghadiahkan kepadaku aib-aibku. Orang itu Masya Allah, Umar mendoakan kebaikan buat orang itu, karena dia mengingatkan kita, kau kurang, kalau kau bisa berbuat ini tuh lebih baik buat kamu. Nasihat-nasihat itu walaupun pedas, terima. Sebagian orang mengatakan al-hayatu mali'atun bil hijarah. Hidup itu penuh dengan bebatuan. Fala tata'athar biha. Janganlah engkau itu kesandung dengan batu-batu itu. Tapi fajma'ha, kumpulin batu-batu itu dan bangunlah dengan batu itu anak tangga menuju kesuksesan insyaallah. Dengan itu hati kita akan nerimo ya. Mau diomongin apa sama orang, alhamdulillah. Yang ketujuh, jangan melumuri hatimu dengan air masa lalu. Jangan menangisi nasi yang sudah menjadi bubur. Jangan menangisi susu yang telah tumpah. Jangan menangisi kendi yang sudah pecah. Ya sudah, itu sudah terjadi. Kadangkala kita itu menangis karena anak kita yang sudah mati bertahun-tahun tapi hidup dalam kesengsaraan. Karena memikirkan anaknya sudah meninggal ya, kita sedih lah. Mungkin ada yang ditinggal anaknya, mungkin kena musibah. Jangan berlarut-larut. Tapi bersikaplah bijak menghadapi masa lalu. Kita jadikan masa lalu itu sebagai cermin untuk belajar di masa depan. Ingatlah kepada sabda Rasul SAW. Apa kata Nabi kita? Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Coba. Al-mu'minul qawi, kata Nabi. Mukmin yang kuat itu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, tapi di semua orang mukmin itu ada kebaikan selama dia beriman kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uk, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah engkau atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Untuk mencari hal yang bermanfaat, amalkan. Yang enggak bermanfaat, tinggalkan. Segala yang bermanfaat, usahakan kita mendapatkannya. Wasta'in billah. Tapi lihat, Rasul mengingatkan kita harus minta tolong sama Allah. Kita ingin berbuat kebaikan banyak mungkin. Kita kepingin bantu ini, bantu itu. Kita kepingin bangun ini, bangun itu. Banyak keinginan baik. Tapi jangan lupa ista'in billah, kata Nabi. Minta tolong sama Allah agar Allah bantuin kita. Wala ta'jaz, dan jangan kau menjadi lemah.
Ya karena dapat apa, dapat itu jadi lemah, jangan. Tetap kau tegar menghadapi segalanya. Kemudian Rasul mengatakan, wa in asabaka syai'un fala taqul. Kalau kau tertimpa musibah, yang hampir semua orang ini pernah kena musibah. Kalau kau kena musibah, apa yang harus kau lakukan? Fala taqul law anni fa'altu kadza. Jangan kau berkata, andai kata aku melakukan ini, kana kadza wa kadza. Pasti hasilnya seperti ini dan seperti ini. Jangan. Karena sudah berlalu itu. Kenapa? Walakin qul qadarullah. Kalau ada musibah, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Karena fa inna law taftah amal syaitan. Law itu membuka pintu syaitan. Kita bisa menjadi orang yang berputus asa. Kita bisa menolak takdir Allah. Karena kita merasa seharusnya nggak seperti itu. Tapi katakanlah, itu sudah takdir Allah SWT. Dan bagaimana kita menata hati kita menerima segala yang menimpa kita. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, dia kena musibah, dia beriman kepada Allah, maka Allah mengatakan yahdi qalbah. Allah akan memberikan hidayah ke hatinya sehingga dia menerima. Itu kita syaratnya beriman bahwasanya semua yang terjadi adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Agar hati kita tidak berkarat. Yang kedelapan, tatalah hatimu dengan suka berbagi, walaupun nggak punya. Jadi berbagi itu tidak harus orang kaya. Betul nggak ibu-ibu? Saya masih belum bisa sedekah. Kok nggak bisa sedekah? Masak di rumah, kasihin sama fakir miskin. Dan kita lihat bagaimana peran berbagi ini dalam menempa jiwa dan menata hati kita. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Ansor, sahabat-sahabat Nabi di Madinah. Kita lihat ayatnya bagaimana Allah mengatakan, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum mereka, sebelum orang-orang muhajirin datang ke kota Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini yang pertama. Mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah. Cinta. Kalau dipikir orang hijrah ini butuh bantuan, datang diusir dari rumahnya, datang ke rumah, mereka cinta. Ini sudah tadi yang pertama, nomor berapa yang kita bicarakan masalah supaya kita cinta dengan kebahagiaan saudara kita. Mereka cinta kepada orang yang hijrah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Yang pertama cinta. Yang kedua, di hati mereka tidak ada beban sama sekali dari apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Dia suka membantu, senang bisa membantu. Subhanallah, ada orang yang bahagia kalau bisa membantu orang lain. Kemudian bukan hanya itu, yang ketiga, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain, lebih mengutamakan saudara-saudaranya walaupun mereka sendiri butuh. Subhanallah. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran jiwanya. Kita ini punya sifat kikir, itu punya. Maka kita butuh untuk melatih dan meminta pertolongan agar kita dijauhkan dari sifat kikir kita. Yang dijaga dari sifat kikirnya, maka dia termasuk orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses, yang beruntung di dunia dan di akhirat. Maka tidak harus menunggu kaya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah itu orang kaya atau orang miskin? Kaya apa miskin? Rasulullah pernah berlalu rembulan, bulan sabit berlalu. Kemudian datang bulan sabit selanjutnya. Datang bulan sabit yang ketiga. Walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu 3 bulan itu tidak hidup di rumah Rasulullah SAW. Kompornya nggak hidup. Bayangkan, itu manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di bumi. Dengan segala kekurangan beliau suka bersedekah, suka membantu orang lain. Lihatlah kejadian ini. Kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW
Dia mengadukan kondisinya yang sangat susah ya. Akhirnya Rasul mengutus seseorang untuk berangkat ke rumah istri-istrinya. Berangkat ke ini ngomong, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutusmu dengan benar. Gak punya apa-apa kami. Bayangkan di rumah Nabi gak ada apa-apa. Ma indi illa ma, yang ada di rumah cuma air katanya. La ilaha illallah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke rumah yang satunya, sama jawabannya. Gak ada apa-apa. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Di rumah Nabi nggak ada kecuali air. Hatta qulna kulluhunna, sehingga semua istri Nabi jawabannya sama, nggak ada air, nggak ada apa-apa kecuali air di rumah. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya karena nggak punya apa-apa, Nabi menawarkan kepada sahabat, man yudhaifu hadzal laila, siapa yang mau menjamu tamuku ini malam hari ini? Rahimahullah, Allah akan merahmati dia, kata dia. Mendengar tawaran dan anjuran dari Nabi itu, seorang sahabat Ansor mengatakan, ana ya Rasul, aku, kata dia. Akhirnya berangkatlah, selesai malam ya, selesai sholat isya, pulang sahabat ini ke rumahnya. Faqala limra'atihi, kemudian dia berkata kepada istrinya, hal indaki syai', apa kau punya sesuatu? Qalat la, enggak punya apa-apa. Illa qutu sibyani, kecuali makanan anak-anak kita. Rumah Nabi enggak ada apa-apa. Rumah sahabat yang dengan besar hati dia menjamu tamu Rasul juga nggak punya apa-apa kecuali makanan buat anak-anak. Kemudian sang suami ngomong, ini tamunya Rasul SAW ya, fa'allilihim, kau bikin anak-anak itu lupa dengan makan sampai tidur dia lah. Biasalah anak-anak kalau diajak main kadang-kala tidur walaupun dia belum makan. Fa'idha dakhala dhaifuna, apabila tamu kita masuk nanti, fa'atfi siraj, matikan lampu rumah. Suruh matikan lampu rumah. Wa arihi annana na'kul, tunjukkan kepada dia seakan-akan kita ini lagi makan. Fa idza ahwa liyakul, kalau pas dia mau makan, faqumi ila siraj, berdirilah engkau seakan-akan mau membetulkan lampu minyak dulu ya, dari minyak, kemudian matikan lampu itu supaya tamunya nggak merasa nggak enak. Soalnya tuan rumahnya nggak makan. Subhanallah. Faqa'adu, mereka duduk, wa akalad dhaif, tamunya makan. Ketika di pagi hari mereka berangkat kepada Rasul SAW. Siapa yang tahu dengan kejadian ini? Allah Jalla Jalla. Allah dari atas arsy-Nya melihat kejadian ini. Rasul nggak tahu. Rasul nggak hadir di sana. Mereka sampai kepada Nabi Muhammad SAW, nggak cerita tamunya. Sampai di situ Rasulullah SAW mengatakan, ajiballahu min sani'ikuma, Allah takjub dengan perbuatan kalian. Allah sampai takjub dengan perbuatan dia. Ya nggak punya apa-apa dia. Subhanallah. Maka cobalah kita berbagi ya sama saudara-saudara kita walaupun kita nggak mampu ya. Yang kesembilan ya, kunjungilah fakir miskin ya, demi untuk menghilangkan karat-karat dari hati kita ini. Kebanyakan penghuni surga itu orang-orang miskin ya. Mereka yang banyak menjadi penghuni surga.
Dari mereka kita juga bisa belajar keikhlasan ya. Orang kalau berteman dengan orang kaya biasanya ada maksudnya, betul. Kalau kita berteman dengan orang yang berduit, dekat sama orang berduit, ya kadang-kala ada maksud, kadang-kala enggak. Tapi kalau berteman dengan fakir miskin, mau cari apa kita? Kita melatih hati kita di rumah orang miskin itu. Bayangkan Rasulullah SAW berdoa. Nabi kita berdoa memohon kepada Allah atas perintah Allah. Kita lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi menyuruh nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Allah menyuruh nabi berdoa. Kata Allah dalam hadits qudsi, "Ya Muhammad idza shalli." Wahai Muhammad, kalau kamu lagi salat, faqul, maka katakanlah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Allah mengatakan, wahai Muhammad, kalau kau salat maka ucapkan, ya Allah, aku memohon kepadamu. Doanya ini, Allahumma, aku memohon kepadamu agar aku dapat melakukan kebaikan-kebaikan dan dapat dibantu untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Kemudian wahubbal masakin, dan agar aku cinta sama orang-orang miskin. Subhanallah, Nabi minta. Dan Nabi juga berwasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Ausani khalili bisaba, kekasihku mewasiatkan kepadaku 7 hal, yang salah satunya adalah bihubbil masakin wa an adnu minhum, agar aku cinta kepada orang-orang miskin dan dekat kepada mereka. Jadi ibu-ibu, sekali-kali kalau nanti bagi zakat, ya kita kasih ke amil boleh ya, kita kasih ke siapa boleh. Tapi kalau kita datang ke rumah orang-orang miskin itu, lihat rumahnya, duduk sama mereka, itu akan melatih hati kita supaya kita nerimo sama apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, yang ke-10, jangan selalu mendongak ke atas, biar nggak kesandung, nanti terprosok kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Rawahu Muslim. Rasul menganjurkan kepada kita, lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian dalam urusan dunia, jelas. Dan jangan melihat kepada orang yang lebih kaya dari kalian, di atas kalian. Karena itu dengan melihat ke bawah ya akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikannya kepada kalian. Subhanallah. Ibu-ibu kalau habis bertamu ke rumahnya orang kaya, Masya Allah, sampai rumahnya suaminya pusing biasanya. Kenapa? Rumahnya fulana bagus banget, ada ininya, ada itunya. Subhanallah, suaminya capek-capek pulang kerja dapat cerita seperti itu. Lihat ke bawah biar nggak kesandung. Insya Allah nikmat Allah itu banyak sama kita. Orang yang punya uang 1M, dia kalau ngelihat kepada orang yang punya uang 2M, nggak akan bersyukur. Sampai kapanpun nggak akan pernah bersyukur. Orang yang naik mobil Panther berpapasan dengan orang yang naik Alphard umpamanya, bagus banget katanya. Pak, kapan kita beli, Pak? Allahu Akbar. Suruh turun sama suaminya nanti. Turun mah tadi. Ini udah capek-capek kerja bisa naik Panther, alhamdulillah. Itu kalau ngelihat ke atas terus nggak ada habis-habisnya. Mulai sekarang supaya hatinya tertata, nggak ada karat-karat itu, karena salah satu karat yang mengotori hati adalah hubbud dunya, cinta sama dunia, nggak ada mari-marinya. Temannya pakai emas, gelang emas, Masya Allah, baru beli, iya baru beli, besok beli juga dia, bawa ke pengajian. Masya Allah. Yang ke-11, sering mengingat kematian. Rasul bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat al-maut." Kalian, kata Nabi, perbanyaklah mengingat
satu hal yang memutuskan kenikmatan, yaitu mati. Putus semua kenikmatan dunia dengan datangnya kematian itu. Orang yang paling kaya di Indonesia, bukan paling kaya, yang kemarin siapa yang mati itu? Lum Siu Leong ya, siapa? Iyalah itu. Kemana kenikmatan dia? Habis. Dengan mati selesai. Semua hartanya ditinggal semuanya. Ya Pak Harto sendiri kita lihat ya, presiden kita yang pernah berkuasa 22 tahun habis. Gaddafi, presiden mana? Libya yang pernah berkuasa 42 tahun dia. Habis juga, habis dengan datangnya mati. Kita kalau ingat sama mati, insya Allah, ya Allah, aku bakal mati. Buat apa aku terus-terusan mengejar dunia seperti ini? Kapan aku ngaji, kapan aku baca Quran, kapan aku banyak-banyak ibadah? Kalau kepingin ingat mati, kunjungi kuburan. Ibu-ibu kapan terakhir ziarah kubur? Hah? Ibu-ibu termasuk yang berpendapat haram ziarah kubur bagi wanita? Iya. Ada pendapat yang mengharamkan. Betul, itu ada pendapat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Dalam hadis riwayat Muslim. Aku dulu pernah melarang kalian ziarah kubur. Siapa yang dilarang? Sahabat. Yang laki dan yang perempuan sama. Semuanya dilarang pada awal Islam. Kemudian Nabi mengatakan, "Fazuruha." Sekarang ziarahilah kuburan, kunjungilah kuburan. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena berkunjung ke kuburan itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Hadis ini untuk laki-laki saja, Bapak perempuan, semuanya. Syekh Albani rahimahullahu taala dan ulama-ulama sebelum beliau menjelaskan bahwasanya hadis ini untuk laki untuk perempuan. Ada sebuah hadis yang mengatakan la'anallah zairatil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Hadis ini dhaif. Yang sahih, la'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Jadi yang sering, karena kalau sudah sering ini bukan untuk ingat mati. Kalau sering cari apa biasanya? Cari berkah. Iya, kalau sudah sering, oh ada apa-apa. Tapi kalau sekali-kali suaminya, jadi para suami kalau istrinya sudah ngomongin dunia terus macam-macam, bawa ke kuburan. Iya, jangan bawa ke mall, bawa ke kuburan. Ma, ini mah lihat, ma, segini tempat kita nanti. Assalamualaikum. Nggak harus ke kuburannya orang tua, siapa enggak? Kuburan mana aja. Setuju Bapak? Ya. Jadi seperti itu masalah ziarah kubur wanita ini. Ibu-ibu kalau saya boleh tanya, kapan terakhir ziarah kubur? Tahun lalu? Hah? Apa nggak pernah ziarah kubur? Sudah. Cobalah bapak-bapak itu mengingatkan juga bapak-bapak ya, supaya nggak diburu dunia. Sekali-kali berangkat ke kuburan itu. Ucapkan salam kepada mereka, doakan mereka. Yang ke-12, masih ada waktu? Ya. Tutup segala pintu yang merusak hati dan jiwa. Rasulullah SAW bersabda tentang pentingnya hal ini. Beliau mengatakan, daraballahu ta'ala mathalan siratan mustaqiman. Allah Jalla Jalaluh, kata Nabi, membuat satu permisalan, yaitu jalan yang lurus. Wa ala jambatai sirat suran, dan di kedua sisi jalan itu ada dinding, ada pagar dinding. Fihima abwabun mufattahata, di dinding-dinding itu ada pintu-pintu yang terbuka. Wa alal abwabi suturun murkha, dan di setiap pintu itu ada tirai-tirai yang menutupnya. Wa ala sirati da'in yaqul, dan di wa ala babis sirat, maaf, wa ala babis sirat da'in yaqul, dan di pintu sirat itu, di pintu jalan itu ada seorang yang menyeru, yang berkata, ya ayuhan nas udkhulus sirat jami'an wa la ta'wajju. Kalian masuk ke jalan ini semuanya, jangan ke kanan ke kiri, jangan miring lah, jangan belak-belok. Wada'in yad'u min fawqi sirat, dan ada yang menyeru dari atas sirat. Kalau itu dari pintu sirat, dari atas sirat ada yang menyeru.
Apa seruannya? Seruannya itu tidak untuk semua orang. Tapi faida aradal insanu an yaftaha syai'an min tilkal abwab, kalau ada orang yang mau buka pintu-pintu yang bertirai itu, maka akan ada yang menyeru, waihak, la taftahu. Seruan itu mengatakan, celaka engkau, jangan dibuka, jangan dibuka. Kenapa? Fa innaka in taftahu talijhu. Kalau kau buka, kau masuk sudah. Kau masuk. Fasiratul Islam, sirat ini adalah agama Islam. Jalan tadi itu yang dimaksud adalah contoh buat agama Islam. Wasuran, dan dua dinding, dua pagar itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wal abwabul mufattahah, dan pintu-pintu yang terbuka adalah maharimullah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ra'sis sirat wa dzalika ad-da'i ala ra'sis sirat, dan yang menyeru di pintu sirat adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Lanjut. Wadda'i min fawqis sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Dan yang memanggil dari atas sirat tadi, yang kalau kita mau buka pintu-pintu itu ada yang manggil jangan dibuka, itu adalah wa'idullah, adalah peringatan dari Allah yang terdapat di hati setiap orang muslim. Maka usahakan kita demi untuk menjaga hati kita, pintu-pintu yang dapat mengantarkan kepada kerusakan hati itu ditinggalkan. Mulai dari ya kadangkala BlackBerry, Facebook ya. Ibu-ibu kalau punya teman-teman lelaki langsung di-remove semuanya. Ya. Betul, di-remove hanya untuk suamiku tercinta. Begitu pula suami-suami, semua kontak yang bukan muhrimnya, yang gak ada perlunya, remove. Hanya untuk istriku. Itu untuk menjaga hatinya. Kalau enggak, kita kadang enggak lah, sekedar buat curhat ya, curhat. Akhirnya seperti itu. Dan juga ingat, jangan buka situs-situs yang penuh dengan kerancuan-kerancuan. Kita mau lihat gimana sih Islam liberal ini umpamanya. Kadang-kala kita kepingin ngeliat, akhirnya masuk ke cantol sana karena kurangnya ilmu. Rasul SAW melarang Umar baca Taurat. Umar bin Khattab, salah satu khalifah umat Islam yang dijamin masuk surga, dilarang baca Taurat. Maka kita hati-hati, jangan saya mau baca Injil, gimana sih kepingin tahu tentang agama Kristen, kecuali untuk berdakwah, ilmunya sudah mapan, Quran nggak pernah hatam, baca Injil. Allahu Akbar. Yang ke-13, muhasabatun nafs. Sering-sering ya ngitung-ngitung diri kita. Kita ini berapa sih amal kita? Terlalu banyak dosa kita kalau dibanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya, untuk hari akhirat. Dan bertakwalah, bertakwa lagi, karena Allah itu maha mengetahui apa yang kita lakukan. Sekali-kali duduklah, hitung, saya ini umurnya berapa hari. Kalau setiap hari saya berbuat satu dosa, berapa dosa saya? Kalau satu hari isinya 100 dosa, berapa dosa kita? Sedangkan nikmat Allah gak pernah berhenti. Kita berbuat dosa, tetap kita dikasih nikmat. Inilah sebagian langkah atau kiat-kiat bagaimana kita membersihkan hati kita dari karatnya. Mudah-mudahan hal itu bermanfaat buat kita semuanya. Dan dalam menempuh kehidupan ini banyak tantangan. Satu kajian gak cukup, 2 kajian gak cukup. Ikut kajian itu terus sampai mati demi untuk membersihkan hati kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, apabila yang saya sampaikan itu benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Apabila itu salah, itu dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini ada